Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Manggala. Kita ngobrol di podcast Republika edisi Ramadan. Sahabat Republika, Ramadan itu adalah bulan penuh dengan bonus kuota pahala. Nah, memperbanyak kuota pahala ini bisa dilakukan dari hal yang ringan-ringan. Apa saja? Hari ini saya akan ngobrol soal itu bersama Kang Syahrudin Elfikri atau biasa disapa dengan Kak Syah. Kak Syah ini adalah General Manager di Republika Penerbit yang juga sudah merilis beberapa buku dan menulis ya Kak Syah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngobrol dengan jarak yang agak jauh ya Kak Syah ya. Iya. Dan menggunakan masker Social distancing. Social distancing dan physical distancing. Oke Kak Syah. Ramadan itu kan bulan spesial ya. Bonus kuota pahalanya banyak dan bahkan dari hal yang ringan-ringan. Gimana Kang Syah? Iya. Kita tentu bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan ini kesempatan kita juga untuk memupuk pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam sebuah riwayat misalnya diungkapkan bagaimana harusnya setiap Ramadan itu menjadi Ramadan terakhir bagi setiap individu muslim. Kenapa dianggap Ramadan terakhir? Malaikat Israel pernah menyampaikan, seandainya kalau ini adalah Ramadan terakhir, maka bagaimana kita memaksimalkan bulan Ramadan itu untuk memperbanyak ibadah. Kita tidak mungkin atau tidak tahu apakah kita akan hidup di bulan Ramadan berikutnya, atau jangan-jangan mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, pendengar podcast Republika juga diberikan umur panjang, bisa bertemu kembali di bulan Ramadan berikutnya. Tetapi seandainya karena kita tidak tahu, kita perlu berjaga-jaga. Seperti sekarang misalnya social distancing, kita juga menjaga jarak. Nah, kita perlu mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi pertemuan yang sangat luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan situasi sekarang ya. Betul. Jadi PSBB dan harus di rumah. Ya, jadi dengan kondisi sekarang ini maka kita dianjurkan memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini benar-benar lebih berkualitas. Ramadan ini harus menjadi lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Ramadan itu kan artinya membakar. Artinya membakar itu memotivasi orang-orang untuk menghilangkan segala dosa-dosa, segala kemaksiatan. Kenapa? Karena ketika Ramadan itu maka semuanya harus benar-benar terjaga. Mulut terjaga dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Kemudian telinga kita harus tertutup dari mendengar hal-hal negatif. Kemudian mata kita juga harus kita jaga, kita tutup dari hal-hal yang negatif. Tidak melihat perbuatan-perbuatan maksiat, mulut tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, telinga tidak mendengar hal-hal yang negatif juga. Nah, pada bulan Ramadan inilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan amaliyah atau meningkatkan pahala kita sepanjang bulan Ramadan. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Yang pahalanya salah satunya adalah mudah-mudahan kita diberi kesempatan bertemu dengan Lailatul Qadar 1000 bulan. Amin. Dan itu sangat luar biasa. Nah ini kan kita juga perlu beradaptasi dengan beberapa bahkan yang ini sudah memfatwakan kalau lebih baik untuk daerah yang memang zona merah atau zona yang rawan atau rentan untuk beribadah di rumah. Tapi kan bukan berarti di rumah kita tidak bisa memaksimalkan bonus kuota pahala dan kasih. Itu kira-kira apa saja sih yang sebenarnya teman-teman mungkin sahabat Republika bisa tetap amalkan bahwa Ramadan ini tetap spesial, meskipun lokasinya saja mungkin agak berbeda. Jadi Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan yang sangat istimewa. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini kita yang pertama, hal-hal yang ringan tadi kalau bisa diungkapkan bahwa bagaimana bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, ayo kita dekat dengan Al-Quran. Saya pernah menyampaikan bahwa siapapun yang dekat dengan Al-Quran, entah itu barang ataupun orang, termasuk hewan sekalipun, maka mereka menjadi istimewa. Kenapa istimewa? Yang pertama,
bulan saat Al-Quran diturunkan itu adalah bulan Ramadan. Maka yang terjadi kemudian, Ramadan menjadi bulan yang sangat spesial, yang sangat istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kedua, malaikat pembawa wahyu itu adalah malaikat Jibril. Karena dia menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah, maka malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat istimewa dibandingkan dengan malaikat-malaikat lainnya. Kemudian Rasulullah adalah yang menerima wahyu Al-Quran. Kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad, mendapatkan julukan juga yang sangat luar biasa, Sayyidul Anbiya, itu pemimpinnya para nabi, karena keistimewaan yang diberikan oleh Allah dengan mendapatkan wahyu Al-Quran. Maka Rasulullah jauh lebih mulia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian lagi, kalau tadi saya bilang ada barang, ada orang, manusia itu salah satu. Barang, kita kenal yang namanya kulit kambing, kita kenal kulit kerbau, kita kenal kerbau, kita kenal kambing, kita kenal sapi. Kulitnya kadang-kadang kita pakai. Dipakainya buat apa? Kulitnya mayoritas biasanya dipakai juga untuk duduk, ya. Nah, karena dia tidak dekat dengan Al-Quran, maka ketika dijadikan beduk, kulit itu dipukul-pukul, selalu dipukul-pukul, karena dia tidak dekat dengan Al-Quran. Tetapi ketika Al-Quran, ketika kulit ini, kulit entah kulit sapi, kulit kambing atau kulit kerbau yang dipakai buat beduk tadi, kemudian kulit ini dipakai buat covernya Al-Quran, sampulnya Al-Quran, maka dia menjadi lebih istimewa. Dia dicium karena keistimewaan dia dekat dengan Al-Quran. Nah, memang dipakai untuk ini ya? Kan sebagian ada yang memakai. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang dekat dengan Al-Quran maka dia akan istimewa. Kertas buku itu juga biasa, gerak segala macam. Tetapi ada kertas yang dijadikan alat untuk tempat Al-Quran, menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Kertas itu tidak akan mungkin dibuang sembarangan. Artinya sangat istimewa. Jadi apapun yang dekat dengan Al-Quran maka dia akan istimewa. Orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah orang yang akan diistimewakan. Jadi salah satu amal yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan ini. Jadi selama bulan Ramadan ini, ayo kita perbanyak membaca Al-Quran. Bisa dengan bertadarus berjamaah, juga kita bisa bertadarus sendiri di rumah. Kalau kan bisa berjamaah, ya? betul, saling mengoreksi. Tetapi kita juga harus punya motivasi bahwa bagaimana Al-Quran, dengan Al-Quran itu kita bisa khatam sendiri misalnya. Jadi ada tambahan pahala yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Tentu kita berharap bahwa karena bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin benar-benar dekat dengan Al-Quran. Ramadan ini bulan yang istimewa, dan Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan, sampai kemudian ada istilah nuzulul Quran. Maka terjadinya mayoritas ulama berpendapat turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, yang kemudian disebut dengan ada malam Lailatul Qadar, yang keutamaan pahalanya sampai 1000 bulan. Nah, kalau dikalkulasi kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Ini adalah hal yang sangat istimewa. Maka bagaimana kemudian kita harus mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan ini? Salah satunya adalah dengan dekat dengan Al-Quran, mentadabburinya, mempelajarinya, membaca. Bahkan sekarang di kondisi seperti ini kita juga ada beberapa tempat pengajian atau tempat mengaji yang juga menyediakan sarana online kalau memang tidak bisa bertemu kan. Iya, jadi bukan halangan sebenarnya kan saya dengan. Iya, jadi sebenarnya dengan kondisi saat ini pun tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengaji. Yes. Jadi di mana saja, kapan saja kita bisa. Karena ada juga yang sudah membuka pengajian secara online yang kita bisa mengikutinya dan kita bisa mendapatkan ilmunya di sana. Kemudian kita pengajiannya itu tausiah misalnya yang mayoritas. Tapi ada juga yang tahsin Al-Quran yang secara online. Nah, itu juga bisa kita maksimalkan di masjid-masjid, bahkan di beberapa tempat, misalnya bahkan di tempat kami, kita juga menyelenggarakan tadarus bersama. Tidak usah banyak, yang penting rutin. Sedikit rutin itu jauh lebih baik daripada banyak nanti 3 bulan lagi baru nanti lagi. Bolong-bolongnya banyak. Bolong-bolongnya banyak. Ini
kan harus kita jaga, kita optimalkan selagi kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan ini. Apalagi kira-kira bisa hal-hal ringan yang mungkin bisa dilakukan untuk nambah bonus kuota pahala di bulan Ramadan? Momen yang selain dengan memperbanyak tilawah, memperbanyak mendadak bulan Quran, yang kedua yang bisa kita maksimalkan adalah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi ada contoh, ada seorang ulama yang kedatangan santri lah kita katakan seperti itu, orang biasa gitu. Kemudian dia datang kepada seorang ulama dan ulama ini mencium bau harum yang sangat luar biasa. Kemudian ulama besar ini menanyakan kepada santrinya ini, tamu ini, kenapa engkau hari ini harum sekali dibandingkan yang sebelum-sebelumnya? Saya tidak tahu Syekh, entah kenapa ini saya mendapatkan wangi ini. Tidak mungkin, kata Syekhnya, pasti kamu ada suatu amalan yang istimewa. Kemudian saya tidak melakukan banyak hal, tetapi satu hal yang benar-benar saya mencoba merutinkan adalah saya dengan suka membaca sholawat. Jadi misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau membaca sholawat Bada, membaca sholawat Maria, membaca atau sholawat Tafrijiyah, dan yang sholawat lainnya. Nah, ulama santri ini, tamu ini tadi kemudian menyampaikan suatu malam dia bermimpi, dan istimewanya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sedang duduk di sebuah majlis, dan kemudian Rasulullah menyampaikan, siapa yang hari ini di majlis ini yang hadir, yang banyak membaca salawat untukku, silakan berdiri dan peluk. Nah, santri ini atau tamu ini tadi, dia merasa bukan orang yang paling banyak bersalawat. Lalu kemudian dia tidak berani berdiri karena dia yakin ada orang lain yang lebih banyak bersalawat dibandingkan dirinya. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi, siapa di antara jamaah ini yang banyak bersalawat untukku, silahkan maju peluk aku. Ya, dia menceritakan dalam itu. Kemudian lagi-lagi santri ini, tamu ini tadi, dia tidak berani berdiri karena dia yakin ada orang lain yang bersalawatnya jauh lebih banyak daripada dirinya. Kemudian ada jamaah yang menyampaikan, ya Rasulullah, engkau temui saja orang yang bersangkutan, biar kami semua tahu siapa gerangan jamaah yang hadir di sini yang banyak bersalawat kepadamu. Ya, kami tahu, kami berharap berkahnya dari dirimu dan juga berkah dari orang yang banyak membaca salawat. Lalu kemudian Rasulullah berdiri menyambut apa yang diinginkan oleh jamaah itu. Beliau berdiri dan beliau berjalan mendatangi jamaah ini, tamu ini kan. Kemudian dia berdirikan, lalu dia peluk. Inilah kata Rasulullah orang yang banyak bersalawat kepada santri yang kita. Jadi ketika ditanya oleh ulama tadi, jadi akhirnya dari situ kemudian dia peluk Rasulullah, bau wanginya itu sangat khas. Kemudian bau itulah sampai dia tidur, sampai kemudian dia bertemu dengan ulama tadi, Syekh tadi, yang ternyata baunya masih tercium. Nah, Syekh ini kemudian ikut memeluk yang bersangkutan bahwa ternyata salawat itu sangat luar biasa. Lalu bagaimana kamu mengamalkan salawat ini? Nah, dia kemudian bercerita bahwa di dalam setiap kesempatan saya bersalawat, kapan saja, di mana saja saya bersalawat kepada Rasulullah, entah menjelang tidur atau ketika saya melakukan aktivitas lain pun, saya mencoba untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, dari sini ternyata jumlah salawat yang dia baca jauh lebih banyak dibandingkan dengan umat Islam yang lainnya, dan kemudian dia dipeluk oleh Rasulullah. Nah, tentu kita berharap bahwa di bulan suci Ramadan ini, dalam setiap kesempatan kita bisa memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika ada orang mengucapkan salawat, maka kita yang mendengar hukumnya wajib menyambut salawat. Jadi ketika ada orang menyebut nama Rasulullah SAW, maka kita kemudian wajib untuk menyambut salawat itu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh dengan pakai sayyidina ataupun tidak pakai.
dari sini bahwa salawat itu sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah juga menyatakan, "Man shalla alayya salatan," barang siapa yang bersalawat untukku satu kali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Kita bisa bayangkan bagaimana kita bisa mendapatkan tumpukan pahala, lipat ganda pahala yang sangat luar biasa dari salawat yang kita ucapkan. Satu kita bersalawat, kita akan dapat 10 kebaikan. Kalau kita misalnya 100, kita sudah dapat 1000. Kalau satu hari kita banyak lagi, tentu sangat luar biasa. Nah, momentum yang saat ini, di tengah kita menghadapi krisis saat ini, dan kemudian krisis cobaan ujian hidup, ujian pandemi corona saat ini, COVID-19. Nah, kita berupaya untuk juga selain memperbanyak bacaan Al-Quran, ibadah utamanya juga salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan doa, dengan tadabbur Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, dan dengan salawat pun kita juga mendapatkan pahala, dan penyakit ini mudah-mudahan segera sirna dari muka bumi ini. Untuk harapan kita. Hal-hal ringan lain kira-kira mungkin selama Ramadan ini bisa. Ya. Jadi yang berikutnya adalah beberapa hal ringan yang bisa kita lakukan. Bahasa saya ini ringan, maksudnya ya. Dalam pelaksanaannya betul. Jadi beberapa hal yang bisa kita lakukan amaliyah sepanjang bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Kalau tadi kita juga bersalawat, kita juga berzikir. Bisa saja kita menyebut dengan nama Allah, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Nah, berkaitan dengan tasbih ini, Rasulullah SAW menyatakan kalimatani khafifatani fil mizan. Ada 2 buah kalimat yang sangat ringan kalau diucapkan dengan lisan, tapi begitu berat di timbangan. Berat di timbangan. Betul. Ringan di lidah, ringan diucapkan, tapi berat di timbangan. Kemudian para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah menyampaikan kalimat itu adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi ini sangat ringan tasbih ini, tapi berat di timbangan. Berapa beratnya? Bonus kuota pahala ya Mas. Nah, ini kan bentuk sangat besar sekali. Jadi kita bisa belajar dari ungkapan-ungkapan ini. Kenapa misalnya Rasulullah SAW menyatakan kalimat ini begitu ringan, begitu mudah diucapkan, tetapi di mizan itu sangat luar biasa, di timbangan itu sangat luar biasa. Nah, ini kesempatan kita bahwa karena ini begitu berat, sayang kalau kita sia-siakan. Dan mohon maaf juga kepada pendengar podcast Republika, kita tetap bersyukur di satu sisi ya. Kalau misalnya ditunjukkan betapa besar pahala kita mengucapkan tasbih ini, kita tetap berat membawanya. Begitu juga dengan dosa. Kenapa mungkin dosa-dosa kita itu tidak ditampakkan secara langsung? Seandainya setiap kita, dan maaf ya, ketika kita berbohong, kemudian muncul satu dosa, jangan sampai seperti Pinocchio. Begitu dia bohong, hidungnya panjang. Nah, kalau itu yang terjadi, betapa banyak beban kita harus membawa ini. Makanya di satu titik kita bersyukur bahwa ketika dosa dan pahala itu tidak ditampakkan secara langsung. Seandainya ditampakkan secara langsung, yang kemudian kita bawa kemana-mana itu, betapa beratnya kita membawa beban itu. Nah, orang kan sering bertanya, lagi mungkin kita nggak tahu halnya berapa. Yang pasti kita tidak perlu harus memperbanyak menghitung-hitung jumlah pahala yang kita dapatkan. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini jauh lebih besar daripada ibadah yang kita lakukan. Makanya kalau kita beribadah berharap sesuatu, berharap balasan itu, ya kita maaf berarti kita belum kategori ikhlas. Tetapi sebagai fadhailul a'mal, keutamaan untuk beramal ini harus menjadi motivasi kita, bahwa kita tetap punya harapan ketika nanti kita
di yaumil qiyamah kita berhadapan, membawa apa yang harus kita persembahkan untuk kita merasa berhak masuk ke dalam surga, maka kita salah satunya adalah ini tadi, amaliyah bertasbih ini. Dan ini juga ketika dengan bertasbih ini Rasulullah juga mencontohkan bahwa banyak sekali pahala yang terkandung di dalamnya. Orang yang rutin bertasbih ini, maka dia akan mampu bersedekah lebih banyak daripada orang kaya. Bersedekah lebih banyak. Hitungnya bisa lebih banyak dibandingkan sedekahnya orang kaya. Ini kan ada riwayatnya bahwa dalam suatu peristiwa ketika ada orang miskin duduk-duduk, mereka merasa minder dengan sekelompok orang-orang kaya. Kenapa? Orang kaya yang dengan kekayaannya mereka bisa bersedekah, mereka bisa berinfak, mereka bisa berzakat dengan jumlah yang nominalnya sangat besar. Tetapi kalau orang miskin, maaf, infaknya mungkin sedikit secara nominal, sedekahnya juga sedikit. Zakat, ya kalau dia miskin berarti dia tidak termasuk untuk harus berzakat. Sementara orang kaya punya kewajiban berzakat. Nah, orang miskin ini kemudian meminta bagaimana mereka mendapatkan pahala yang minimal itu sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Syukur-syukur bisa melebihi. Dan mereka datang kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kami ingin mendapatkan pahala yang kira-kira lebih besar daripada orang-orang kaya. Karena kalau kondisi kami yang miskin ini dan kami diam saja, ya sampai kapanpun ibadah kami tidak akan mampu mengalahkan ibadahnya orang-orang kaya. Mereka bersedekah, mereka berinfak, mereka melaksanakan sholat, kami juga melaksanakan sholat. Mereka bersedekah, kami juga bersedekah. Tetapi secara nominal mungkin berbeda." Nah, lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya dalam hal ini bahwa barang siapa yang membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, kemudian membaca tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali, kemudian membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali, ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ibadah itu akan lebih besar daripada amalan yang dilakukan oleh orang-orang kaya dalam hal ini dalam hal sedekah. Ya. Nah, ternyata ini kemudian diamalkan oleh para sahabat-sahabat yang miskin. Di dalam perjalanannya ternyata orang-orang kaya juga melakukan hal yang sama, apa yang dilakukan oleh orang-orang miskin. Dan mereka kemudian datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ternyata amalan yang engkau ajarkan kemarin bocor," bahasanya. Bocor. Bocor artinya juga diketahui oleh orang-orang kaya. Nah, mereka sudah berinfak banyak, berzakat banyak, kemudian dengan kekayaannya mereka bisa berwakaf. Lah kami ini orang miskin ya. Tapi ketika engkau memberikan ini, ternyata amalan ini juga sampai kepada orang-orang kaya. Nah, bagaimana kami bisa mengalahkan ibadahnya orang-orang kaya ini? Nah, Rasulullah kemudian mengajarkan kalau jumlahnya tadi sudah sama, maka sekarang siapa yang paling banyak tersenyum? Rasulullah SAW tabassama dhahikan fi wajhi ahika wa shadaqah. Siapa yang tersenyum kepada sahabatnya, saudaranya, dia berjumpa dengan sahabatnya dia tersenyum, maka atau kepada siapa saja orang lain, kepada orang lain, maka itu terhitung sedekah. Nah, dari sini kemudian kita dianjurkan juga untuk banyak tersenyum. Itu ringan banget ya kalau saya. Betul, ya? Itu kan sangat ringan sekali. Pahala ya. Kuotanya ternyata luar biasa, mampu mengalahkan sedekahnya orang-orang yang banyak. Jadi ini semua kembali mungkin ke penerapannya. Ya, jadi ketika sudah dengan sedekah, dengan tersenyum ini, maka kemudian kita melihat siapa yang paling banyak tersenyum, insya Allah itu pahalanya juga akan lebih besar lagi, karena itu terhitung sebagai sedekah. Oke. Sebenarnya ada beberapa lagi ya yang banyak yang bisa dilakukan selama Ramadan ini, apalagi bagi sahabat berpolitika yang memang melaksanakan ini di rumah saja. Seperti tadi saya sebelumnya sempat ngobrol juga sama Kak Aceh gitu, tentang
sahur, tentang menyegerakan berbuka juga itu termasuk yang pahala-pahala yang sebenarnya bisa kita raih tapi terkesan ringan gitu. Ya, jadi di antara sekian banyak amaliyah sunnah atau dengan kuota pahala yang sangat berlimpah di bulan suci Ramadan, itu adalah salah satunya dengan menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ini konteksnya bukan sebelum maghrib, sebelum aja udah sebelum berbuka. Jadi menyegerakan batal. Ya, kalau itu kan membatalkan puasa. Tapi yang dimaksud adalah begitu sudah terdengar beduk atau terdengar azan, maka segeralah untuk berbuka. Pahalanya di situ lebih besar. Jangan saya masih kuat walaupun sudah azan, entar nunggu setengah jam lagi misalnya. Saya mungkin pahalanya lebih banyak. Berharapnya mungkin demikian. Berharapnya mungkin seperti itu. Atau masih kuat sampai isya. Atau masih kuat sampai jam 12. Nah, ujung-ujungnya misalnya berbukanya dia tunda. Justru ini salah. Jadi yang dianjurkan adalah bagaimana menyegerakan. Begitu azan, ya sudah segera saja berbuka. Itu keutamanya luar biasa. Apalagi didahului dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau hanya meminum air dan kemudian mengambil 3 biji kurma, ya itu sudah cukup. Sama mengakhirkan sahur ya. Nah, yang berikutnya adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur bukan kemudian akhir-akhir menjelang sholat subuh apa segala macam. Kan selama ini banyak orang yang misalnya bangun jam 2 gitu. Kemudian saya khawatir nanti ketiduran lagi. Saya juga pernah melakukan itu kan. Betul, ya jujur saja ini pengalaman. Jadi mumpung jam 2 saya buka sahur dulu. Ya, takut lupa. Ya, silakan saja. Tetapi tadi kalau mengikuti sunnah Rasulullah, ya mungkin ini ada pahalanya. Tetapi yang mendahulukan ini kan kurang bagus. Karena yang paling istimewa itu adalah bagaimana menjelang atau dalam artian imsak. Ya. Imsak itu begini, ya, yang harus kita pahami. Siam itu artinya menahan. Imsak itu juga menahan. Jadi puasa itu ya imsak. Imsaknya itu apa? Di tempat kita di Indonesia ini ada pemahaman yang selama ini dianggap keliru, bahwa yang dikatakan imsak itu ya 10 menit sebelum azan subuh. Harus berhenti, harus berhenti. Bukan seperti itu. Ya. Kalau itu kita memaknai seperti itu, berarti 10 menit sebelum itu kita sudah puasa. Nah, yang dimaksudkan adalah imsak itu tadi setelah, sebenarnya ya tidak ada bedanya waktunya antara imsak dengan waktu subuh. Itu sebenarnya yang sesungguhnya imsak itu adalah waktu pas azan itu sudah masuk imsak. Karena imsak itu secara artinya artinya menahan, dan puasa itu maknanya juga imsak. Karena pada saat itu, nah jadi ketika mau sahur, ya udah sebelum azan subuh itu silakan, sebelum azan. Kalau sudah azan, kalau di tempat lain, di sana sudah azan tempat satu, tempat lain belum azan, jangan juga begitu. Pokoknya ketika sudah mendengar ada azan atau di daerah itu sudah ditentukan, misalnya pukul sekian, ya, jam 4.30 misalnya, ya sudah pada saat itu berhentilah. Jangan ada juga orang yang ternyata kemudian mengakhirkan begitu, Allahu Akbar, subuh dia masih hidup. Itu sudah tidak diperkenankan lagi. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita jaga, bahwa yang dimaksudkan dengan mengakhirkan imsak itu adalah menjelang waktu berakhirnya waktu puasa masuk. Nah, artinya misalnya 1 menit lagi sebelum subuh lah. Oke, segera hentikan. Imsak itu artinya menahan. Jadi betul-betul kita tahan, tidak tergoda lagi dengan hal yang lain. Karena sekarang kita udah lumayan dipermudah dengan waktu yang sudah ditentukan, nggak ada jam. Kita bisa menebak kapan akan berakhir, kapan kita akan sahur, dan pahalanya insya Allah ya dari hal-hal yang seperti itu kita bisa dapat kuota bonus pahala mungkin akan banyak. Iya. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita tetap melaksanakan amaliyah yang sunnah di bulan suci Ramadan, dan tidak kemudian melebih-lebihkan seperti tadi.
pas ketika azan kemudian dia minum, bukan seperti itu. Waktu itu adalah sudah waktu terakhir, maka jangan lagi minum. Baik, oke. Terima kasih banyak Kang Syah. Obrolannya mungkin nanti akan bisa lebih banyak lagi kita di episode berikutnya ya, membahas soal apa saja sih yang bisa dimaksimalkan ketika bulan Ramadan, terutama saat momen di rumah aja nih buat teman-teman yang di rumah ya. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal. Semoga Allah terus memberikan kita kesabaran, kekuatan. Semoga ujian ini cepat berlalu ya. Amin. Karena saya, insya Allah juga ada hikmah di balik semua ini. Terima kasih. Silakan kirim saran atau kritik atau masukan tentang bahasan yang mungkin akan kita bahas ke depan di sini nih, atau buat pendengar di newsroom metro.republika.id. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.